Mungkin bisa ada yang mute dulu ya, Bapak Ibu. Yang bocor bisa di mute dulu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Sudah, Ustadz. Sudah ya, siap. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu terkait perjalanan umroh kita. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita nanti akan berangkat tanggal 21 Februari sampai dengan 3 Maret tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa sesuai dengan jadwal dan schedule yang sudah kita jadwalkan ya Bapak Ibu. Boleh saya sedikit pantun ini biar agak nggak sepi ya malam ini ya Bapak Ibu ya. Di kota Mekah jagalah sholat, saf yang utama dekatlah ke Ka'bah. Hari Rabu insya Allah kita berangkat, semoga selamat sampai di Mekah. Oke. Pak Sudirman beternak domba, mati 2 di belakang sekolah. Panggilan suci kini telah tiba. Mari panjatkan doa di Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira Bapak dan Ibu yang ikut di rombongan ini mungkin sebelumnya sudah pernah melaksanakan ibadah umroh ya Bapak Ibu ya, atau bahkan sudah melaksanakan ibadah haji ya. Kalau sudah pernah ke luar negeri, insya Allah ya gambaran di luar negeri itu seperti apa sih gitu ya, proses keberangkatan dari terminal internasional, kemudian masuk imigrasi dan sebagainya, itu mungkin sudah ada beberapa jamaah yang sudah memahami ya tentang bagaimana sih proses berangkatnya itu. Tetapi mungkin ya ada juga jamaah yang masih belum pernah nih gitu ya, belum pernah ke luar negeri gitu ya. Tapi pertama ke luar negeri langsung ke Mekah ya, Masya Allah itu anugerah sekali ya, luar biasa ya. Jarang-jarang gitu ya ke luar negeri langsung ke Mekah. Ada juga orang yang sering mungkin berangkat ke luar negeri tapi masih belum tersentuh gitu ya, masih belum terpanggil untuk berangkat ke Baitullah ya. Jadi ini anugerah sekali ya Bapak Ibu yang belum pernah ke luar negeri, dan sekali ke luar negeri ini langsung menuju ke Baitullah. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu ya, untuk baik itu keberangkatan domestik ataupun ke luar negeri, yaitu ada barang yang di bagasi dan juga ada barang yang di kabin ya Bapak Ibu ya. Nah, apa aja sih barang-barang yang boleh gitu ya yang dibawa di bagasi dan apa yang boleh dibawa di kabin pesawat. Nah, kalau di bagasi Bapak Ibu ya, nah ini jelas tidak boleh dibawa nih bahan peledak ya. Nah, kemudian ada cairan yang mudah terbakar, kemudian aki ya, ada gas yang bertekanan Bapak Ibu ya. Nah, pistol, apalagi itu pistol ya. Nah, sekarang yang saat ini yang masih viral itu adalah membawa apa itu, smart baggage ya. Nah, itu yang pintar itu ya. Nah, itu dilarang karena ada bahannya mengandung yang baterai litium ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada kendaraan kecil, ada yang material teroksidasi. Nah, saya kira ini domestik pun juga dilarang ya Bapak Ibu ya untuk masuk di bagasi pesawat. Nah, kemudian untuk di kabin. Nah, di kabin ini Bapak Ibu untuk keluar negeri itu untuk benda cair ya Bapak Ibu ya, itu dibatasi maksimal 100 mili Bapak Ibu ya. Nah, misalnya itu kayak sampo ya, kemudian sabun, apalagi tuh yang sekarang tuh ya skincare lah atau apa itu ya. Nah, itu dibatasi 100 mili Bapak Ibu ya. Jadi misalnya sabun 100 mili gitu ya. Nanti skincare 100 mili ya. Kemudian cairan apa tuh lagi ya, keperluan-keperluan itu 100 mili ya. Jadi maksimal itu 100 mili Bapak Ibu ya yang boleh. Kalau lebih dari 100 mili ya, kalau ditempatkan di tas atau koper di kabin itu, nah biasanya itu akan, kalau ketahuan ya akan disita Bapak Ibu ya.
Nah, kalau melalui X-ray, kemudian melalui daerah-daerah imigrasi gitu ya. Nah, jadi kita mengantisipasi lah Bapak Ibu ya. Jadi nanti hal-hal seperti ini harus kita perhatikan sehingga nanti tidak menghambat Bapak Ibu ya di dalam proses kita memasuki pesawat Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau ada satu orang mungkin terkendala, ada hambatan entah itu ada membawa sesuatu yang dilarang mungkin ya di dalam tas kabin, kemudian ketahuan, ya itu kita perlu waktu Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan semua itu ya. Syukur-syukur kita tidak didenda atau malah ditolak untuk masuk ke pesawat ya. Nah, jadi hal ini harus dipahami betul ya untuk Bapak dan Ibu nanti untuk mengisi barang bawaannya baik di kabin ataupun di dalam bagasi ya Bapak Ibu. Kalau gunting, nah biasanya kita juga perlu ya gunting untuk tahalul, biasanya kita ada bawa, ya silahkan itu taruh saja di bagasi gitu ya. Atau kalau malas bawa ya di Mekah juga banyak Ibu ya yang jual gunting itu ya nggak apa-apa itu ya, mau beli di sana ya nggak apa-apa. Ini terkait dengan barang bawaan ya. Nah, insya Allah nanti kita akan menggunakan pesawat Oman Air ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Oman Air ini, untuk kelas ekonominya itu ada 4 kelas Bapak Ibu ya terbaginya itu. Ada ekonomi hemat ya, ada ekonomi ringan, ada ekonomi cerdas, dan ada ekonomi perdana ya. Nah, kalau ekonomi hemat itu dia dibatasi cuma 7 kilogram saja Bapak Ibu ya. Dia tidak dapat bagasi untuk check-in. Nah, sedangkan untuk kelas ekonomi, ekonomi ringan, ekonomi cerdas, dan ekonomi perdana ini dia dapat 30 kilogram untuk bagasi dan kemudian 7 kilogram untuk cabin ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini nanti mohon diperhatikan untuk timbangan masing-masing bagasi ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lebih dari 30 kilogram untuk bagasi dan juga tidak boleh lebih 7 kilogram untuk cabin Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk bagasi Bapak Ibu ya nanti tolong diperhatikan itu koper besar ya. Itu kalau kemarin kita koper dari pihak Najma itu kalau dihitung dimensinya itu 128 kalau tidak salah ya, 128 cm, dan itu masuk ya untuk ukuran bagasi. Nah, tinggal nanti berat berat kilogramnya aja Bapak Ibu ya, jangan sampai lebih daripada 30 kilogram. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk cabin. Nah, ini Bapak Ibu nanti silahkan koper cabinnya nanti diukur ya, tingginya ditambah lebarnya, ditambah lebar yang di sisi kanan sisi kiri ini. Nah, itu ditambah Bapak Ibu ya. Jangan sampai lebih dari 115 cm. Ini tolong diperhatikan ya. Nah, ini kalau lebih itu bisa akan menghambat kita nantinya apabila kalau pemeriksaan ketahuan ya pastilah itu akan ditolak oleh petugas ya. Nah, kalau ditolak kita akan repot Bapak Ibu ya. Kita perlu waktu bongkar ya untuk cabin dan sebagainya. Baik. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Untuk barang bawaan itu nanti diperkirakan saja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya oh saya mau belanja di Mekah misalnya atau Madinah misalnya ya. Nah, maka Bapak Ibu harus bisa tuh memperhitungkan kira-kira berapa sih barang yang dibawa dari barang atau pakaian yang dibawa dari Indonesia Bapak Ibu ya. Nah, nanti khawatirnya nanti pada saat kita di Mekah atau Madinah kita lupa Bapak Ibu ya. Lupa artinya melihat pakaian jualan orang itu ramai kita beli gitu ya. Terus ada pakaian macam-macam itu ya. Ada pernak-pernik dan sebagainya. Tahu-tahu timbangannya malah bagasinya malah overload ya. Nah, kalau overload itu juga akan kena cas nanti Bapak Ibu ya. Nah, itu kena cas kalau maskapai Oman ini dia per 5 kilogram
di atas 900 ribuan itu. Atau dia bisa juga langsung per 30 kilogram langsung 3 juta itu Bapak Ibu ya. Jadi lumayan juga kalau kelebihan bagasi. Jadi nanti bisa diperhitungkan kira-kira kalau mau belanja di Mekah atau Madinah, itu dipastikanlah supaya tidak over bagasi bisa ditimbang. Nah, ini ada tips Bapak Ibu ya. Ini kalau bisa biasanya sih saya selalu bawa timbangan ya, timbangan digital itu murah saja harganya Bapak Ibu ya. Kurang lebih berapa ya? Saya lupa itu di Shopee banyak, di toko-toko juga ada orang jual itu sekitar 60 atau 70 ribu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk mengecek jumlah berat ya sebelum Bapak Ibu packing. Nah, jadi bila sudah di packing Bapak Ibu kalau timbangannya itu sudah benar di bawah 30 itu aman ya. Nah, daripada nanti misalnya sudah di packing sudah dikunci itu tas kopernya, ternyata timbangannya kelebihan. Nah, ini pasti akan bongkar muat lagi Bapak Ibu ya, akan repot nanti. Apalagi kalau sudah sampai di bandara ya. Nah, kalau sudah di bandara kita perlu waktu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini mohon sama-sama kita perhatikan terkait dengan bagasi. Karena kalau di luar negeri memang bagasi itu selalu berbayar ya kalau kelebihan dan sebagainya. Dan itu lumayan mahal Bapak Ibu ya untuk over bagasinya. Oke. Dan juga ini nanti pada saat pulang misalnya Bapak Ibu ya. Saat pulang kan nanti kita ada bagasi 30 kilogram. Bapak Ibu kan nanti pulang ke daerah ya. Ya misalnya ada yang pulang ke mana itu? Banjarmasin ya. Nah, kemudian ada yang pulang ke Sumatera, ada pulang ke Lampung. Nah, biasanya maskapai domestik itu kan dia 20 kilogram tuh untuk bagasi. Nah, berarti ada kelebihan 10 kilogram ya. Nah, ini juga diperhatikan Bapak Ibu. Soalnya itu akan kena cas nanti antara jumlah bagasi internasional dan jumlah bagasi domestik itu berbeda. Nah, jadi itu siap-siap aja kalau kita pulang ke daerah, pasti itu nanti akan ada selisih kena cas untuk over bagasi Bapak Ibu ya. Baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya nanti saat pemeriksaan di imigrasi biasanya ini ya. Itu Bapak Ibu nanti harus siapkan paspor ya, yang jelas itu paspor dan juga visa. Ya, visa nanti akan kita apply ya Bapak Ibu ya, nanti akan kita serahkan pada saat nanti di bandara ya. Tapi nanti kopinya, filenya akan kita bagikan apabila sudah kita apply semua Bapak Ibu ya. Kemudian sebelum masuk ke imigrasi, pemeriksaan itu, nah nanti siapkan tiket pesawatnya ya. Nah, nanti juga tiket pesawat akan kita bagikan saat kita kumpul di meeting point-nya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nanti akan berkumpul di Terminal 3 Internasional ya Bapak Ibu ya. Kemudian ID card-nya dipakai ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat nanti pemeriksaan di imigrasi karena di ID card itu ada merupakan sisko patuhnya dan juga di sana ada tertera nama hotel ya. Nah, sehingga kalau nanti misalnya di imigrasi ada ditanya, Bapak Ibu bisa menyampaikan ya hotelnya, mana tiketnya, diserahkan tiketnya gitu ya. Nah, tetapi nanti kami akan selalu bersama-sama mendampingi Bapak Ibu karena kita rombongan ya. Nah, nanti kita pastikan ya di imigrasi mudah-mudahan nanti berjalan dengan mulus ya. Tapi ini mohon kerjasama dari Bapak Ibu ya. Nah, pertama harus bersikap baiklah di depan petugas imigrasi itu ya. Jangan bersikap yang mencurigakan Bapak Ibu ya atau bercanda yang terlalu berlebihan ya. Karena kalau bersikap mencurigakan ini akan ditanya petugas malah Bapak Ibu ya. Kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ada bercandanya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian apalagi bercanda tentang ada bom ya atau hal-hal apa, nah itu jangan sekali-kali
bercanda seperti itu ya, itu berbahaya sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang penting juga Bapak Ibu ya, hindari foto-foto atau selfie di daerah steril imigrasi. Stop dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi masuk ke pemeriksaan imigrasi, itu jangan foto-foto dulu lah. Jangan selfie, apalagi selfie atau foto ke arah petugas ya. Nah itu pasti kena marah Bapak Ibu ya. Itu hati-hati sekali ya. Untung kita kena marah dan tidak dibawa ke kantor itu ya, akan susah lagi kita menjawabnya gitu ya. Karena ada pernah jamaah yang pernah ditemui waktu itu ada selfie-nya ke arah petugas lagi Bapak Ibu ya. Aduh, itu marah sekali itu petugasnya itu, apalagi kalau di luar negeri itu riskan sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita mohon supaya hal seperti ini tidak menghambat perjalanan kita. Kalau kita sudah lolos di imigrasi, alhamdulillah Bapak Ibu ya, silahkan kita mau foto, mau bercanda dan sebagainya. Yang penting kita kita bisa lewat imigrasi dengan mulus ya, karena imigrasi di negara kita beda dengan di luar negeri ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kalau petugasnya bertanya ya jawab saja dengan baik ya, artinya jangan berbohong, jawab saja apa adanya. Ditanya paspor, ini paspornya, visanya mana, serahkan visanya ya, tiket pesawat, serahkan tiket pesawatnya. Ya, ini hal-hal yang perlu sama-sama kita perhatikan nanti Bapak Ibu ya di pemeriksaan imigrasi. Nah, kemudian ini penting Bapak Ibu ya, ini sebagai pengantar dulu. Di luar negeri itu untuk hotelnya itu di Arab Saudi menggunakan colokan 3 Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Indonesia kan colokannya 2 ya, colokan ke stop kontak itu 2 ya. Nah, di luar negeri itu colokannya 3 ya. Jadi Bapak dan Ibu ini harus disiapkan ya. Ini dibeli dulu colokan 3 ya. Jadi setelah dicolok itu ke stop kontak, baru nanti dicolok colokan 2-nya, misalnya mau ngecas ya. Nah, pasti kita penting sekali itu ya untuk ngecas dan sebagainya. Jadi ini harganya kalau nggak salah 25 atau 35 ya Bapak Ibu ya di toko listrik itu. Nah, ini disiapkan ya. Pasti kita nanti mau ngecas ya, ngecas HP. Nah, jadi itu harus ada colokan 3. Nah, kemudian, ini perlu kita persiapkan juga Bapak Ibu ya, roaming data seluler ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu mengganti kartu lagi di sana gitu ya. Jadi misalnya provider kartu Bapak Ibu apa gitu ya, misalnya Telkomsel, nah itu silahkan sebelum berangkat tanggal 21 misalnya ya, kita berangkat, nggak apa-apa tanggal 21 kita aktifkan pada saat di Bandara Soekarno-Hatta ya, roamingnya kita aktifkan pada saat kita di Bandara Soekarno-Hatta. Contoh untuk Telkomsel, Telkomsel itu kalau tidak salah 17 hari ya roamingnya di aplikasi itu ya. Kalau tidak salah itu harganya 350.000 untuk Telkomsel. Oke, saya kurang tahu untuk yang XL, provider lain ya, atau IM3, Indosat. Nah, itu Bapak Ibu bisa dicek di aplikasi providernya masing-masing ya. Nah, jadi pada saat tanggal 21 itu di Soekarno-Hatta kita sama-sama kita mengaktifkan ya roaming datanya. Jadi roamingnya itu sudah aktif pada saat kita nanti tiba di Madinah dan di Mekah. Mungkin itu dulu Bapak Ibu pengantar dari saya. Nanti kita akan diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita diskusi, saya serahkan dulu kepada Ibu Ratih Diah yang akan memberikan informasi itinerary ya Bapak Ibu ya, teknis perjalanan kita pada saat mau berangkat sampai dengan pulang ke tanah air. Ya, ini saya stop share dulu. Oke. Baik ya.
Eh, halo Ibu Dia, Bunda Dia masih monitor? Ya, masih Pak. Oh, baik. Eh, ini saya share screen dulu ya untuk itinerarinya. Nanti setelah ini baru kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terlihat, Sudah ya. terlihat Ustadz. Siap. Baik, saya serahkan kepada Ibu Ratidiah untuk selanjutnya. Silakan Bunda. Terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabar para calon tamu-tamu Allah? Mudah-mudahan malam ini masih semangat ya mengikuti Zoom kita pada malam hari ini karena sangat penting berkaitan dengan teknis perjalanan umroh kita di tanggal 21 Februari insya Allah. Perkenalkan, nama saya Ratih Dia, biasa dipanggil ada yang panggil Umi Dia, ada yang panggil Umi Ratih ya. Alhamdulillah nanti dalam perjalanan umroh kita Allah mengizinkan saya insya Allah untuk membersamai Bapak dan Ibu untuk menjadi koordinator dalam rombongan yang dibantu oleh beberapa rekan dan tim. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses perjalanan ibadah umroh kita nanti. Amin. Amin, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebentar ya, untuk Bapak dan Ibu, ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan perjalanan umroh kita nanti. Sebelum saya masuk kepada sesi itinerary atau seksi rundown dari perjalanan umroh kita, yaitu ada pemberitahuan info tentang penambahan biaya dalam paket umroh kita. Ya, jadi kami selaku penyelenggara memohon maaf dan memohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan umroh bulan Februari tahun 2024. Sehubungan dengan jumlah jamaah umroh yang datang ke Mekah dan Madinah dari berbagai negara yang disebabkan memang masih ada usai masa pandemi masih belum selesai pendingannya, juga dibukanya pemblokiran di negara Iran dan Irak yang selama ini beberapa tahun tidak bisa masuk ke negara Arab. Mulai Januari ini sudah bisa dibuka blokirnya dan cukup memenuhi kota Madinah dan Mekah. Kemudian bertepatan juga dengan hari libur negara Arab Saudi, maka jumlah lonjakan jamaah ibadah umroh pada bulan Januari dan Februari sangat luar biasa. Hal ini menyebabkan beberapa pihak hotel dan di Mekah maupun di Madinah menaikkan tarif hotel jauh di atas tarif rata-rata atau tarif normal. Bahkan kenaikannya bisa mencapai 300%. Nah, walaupun dari jauh hari kami sudah melakukan booking untuk kondisi hotel, namun tetap saja dari pihak hotel tidak menjadi patokan bahwa itu tidak harus mengikuti regulasi yang diberlakukan di hotel tersebut. Jadi kita memang mau tidak mau mengikuti regulasi kebijakan dari pihak hotel. Menyikapi hal tersebut, maka kami memutuskan untuk
menanggung bersama biaya kenaikan dan dari tiap jamaah, kemudian dikenakan kenaikan sebesar 60.000 per malam. Ya, kita bermalam di Mekah maupun Madinah itu 10 malam. Kalau tidak salah 10 malam, maka totalnya menjadi 600.000. Jadi biaya 600.000 ini disetorkan paling lambat di tanggal 10 Februari ke rekening PT Najma Global Sejahtera di rekening BSI yang pertama kali kita setor untuk down payment ya. Mungkin itu saja informasi dari pihak kami penyelenggara. Kami sangat mengharapkan seluruh jamaah untuk dapat memahami kondisi ini dan memohon kerjasamanya demi kelancaran perjalanan ibadah umroh kita bersama. Mudah-mudahan bisa dimaklumin. Baik, akan saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu pengenalan tentang itinerary atau rundown dari perjalanan ibadah umroh kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Khairuddin bahwa perjalanan umroh kita menggunakan pesawat Oman Air. Ibu Bapak dan Ibu jangan khawatir, pesawat Oman Air itu sangat nyaman ya. Nanti kita dimulai perjalanan di tanggal 21 Februari, hari Rabu tanggal 21 Februari. Mungkin dari beberapa daerah sudah mempersiapkan akomodasi ya karena paket kita adalah paket Star Jakarta. Jadi sudah mempersiapkan perjalanan akomodasinya, prepare dari daerah menuju Jakarta. Titik kumpul kita berada di Terminal 3. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini di tanggal 21 yaitu pukul 10. Pukul 10 untuk titik kumpul kita diharapkan semua jamaah sudah berkumpul di Terminal 3 pada pukul 10 tanggal 21. Jadi bisa mengkondisikan ya pesawat-pesawat yang berasal dari daerah jangan sampai delay. Kalau seandainya prepare kalau misalkan takut delay atau terlalu mepet waktunya, bisa berangkat 1 hari sebelumnya. Berarti harus nginap dulu di Jakarta atau di hotel dekat bandara. Nah, kemudian sebentar. Selanjutnya, ini kecil-kecil betul ya. Sebentar ya, saya buka yang di sini coba. Nah, setelah itu kita akan melakukan penerbangan atau take off-nya itu di jam 14.55. Selama dari jam 10 sampai 14.55 kita melakukan persiapan-persiapan. Nanti jangan lupa dipersiapkan paspor ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena paspor itu akan kita Bapak Ibu akan menyerahkan paspor sesampainya di bandara itu akan kita kumpulkan untuk kita lakukan check-in. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan check-in, ya kami yang akan melakukan check-in semuanya akan kita urus ya. Kemudian nanti kita akan makan siang bersama. Kemudian sebelum kita melakukan perjalanan kita akan berdoa bersama. Juga ada sesi foto bersama juga. Kemudian setelah itu kita menuju ke imigrasi setelah sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur jangan lupa sholat zuhurnya di jamak qashar ya, karena kita take off di jam 14.55. Selanjutnya setelah itu masuk ke hari kedua yaitu hari Kamis tanggal 22. Kita kedatangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dilanjutkan dengan proses bagasi. Namun sebelumnya, sebelum kita mendarat ke Jeddah, kita akan melakukan transit terlebih dahulu ke
ke Muscat ya, ke Muscat. Untuk transitnya kita tidak lama, jadi tidak ada yang boleh keluar dari imigrasi. Jadi tetap di tempat karena bisa jadi dikenakan visa ya. Nanti kalau ada yang nggak sadar itu keluar dari situ, bisa dikenakan visa dan bisa dikenakan denda. Padahal kita tidak menyiapkan visa. Kemudian setelah dari Muscat, maka kita akan terbang kembali menuju ke Jeddah dan tiba di Jeddah pukul 00.05 dini hari. Dini hari waktu Saudi Arabia ya. Jadi nanti di sana kita sudah dijemput oleh bus penjemputan. Kemudian kita juga sudah dijemput oleh mutawif di sana yang akan mendampingi perjalanan kita selama berada di Arab Saudi, baik Mekah maupun Madinah. Kemudian setelah proses bagasi itu paling tidak sekitar 1,5 jam, paling lama 2 jam. Proses imigrasi, bagasi gitu, kurang lebih segitu ya. Kemudian kita langsung menuju ke Madinah menggunakan bus. Kurang lebih di Madinah itu kita sampainya pagi hari, ya, pagi hari. Kita sampai pagi hari, kita langsung check-in hotel, kemudian kita pembagian kamar hotel. Untuk kamar hotel sudah dibagi belum, tapi belum di-share ya. Saya lupa, coba nanti saya cek dulu ya. Untuk kamar hotel sudah dibagi ya, nanti akan di-share juga di grup, jadi temannya siapa-siapa aja. Kemudian setelah itu kita juga sarapan di hotel dan istirahat. Kemudian acaranya bebas, bisa memperbanyak ibadah, berzikir atau itikaf di masjid. Kemudian di sore harinya di pukul 15.30 ba'da asar ya. Ba'da asar berkumpul di halaman Masjid Nabawi. Untuk pintunya di sini tulis pintu 36. Ternyata kita nggak ada di pintu 36. Hotelnya berada di sekitaran Masjid Gumama. Jadi bukan di pintu 36. Kalau pintu 36 itu di barat ya. Jadi bukan di situ. Jadi untuk pintunya nanti diralat ya, bukan di pintu 36. Kemudian kita akan melakukan ziarah Masjid Nabawi, Masjid Gumama. Ya mungkin kita akan berkumpul di Masjid Gumama ya, langsung karena hotelnya dekat dengan Masjid Gumama. Kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, Museum Nabawi dan Makam Baqi. Jangan lupa menggunakan syal ya, atributnya. Karena takutnya tidak biar lebih khas, ciri khasnya itu jamaahnya Nazma. Kemudian pada jam 21.00 malam harinya ini ada agenda ziarah makam Rasul ke Raudhah Bainusuk bagi jamaah wanita. Jadi nanti seluruh jamaah sebelum melakukan keberangkatan sudah melakukan download nusuk. Sudah semua belum? Kemarin kalau nggak salah sudah ada intrusinya ya? Sudah, Mi. Sudah ya? Sudah daftar belum? Belum, Daftarnya baru nunggu aja. visa Belum keluar dulu, Bun. Belum Visa dulu, Bun. Ya. Pokoknya Ya. nunggu visa. Iya. Nanti nunggu Oh iya visa dulu. pakai visa ya. Oh iya, Iya, betul siap. pakai visa. Ya nanti kalau visanya sudah keluar, nomor visanya ada, nanti segera langsung daftar aja masuk. Kemudian nanti kalau misalkan mengalami kesulitan bagaimana pengoperasiannya, nanti akan dipandu lewat grup ya, untuk sama-sama melakukan pendaftaran ke Raudhah melalui nusuk. Karena sekarang memang kalau secara personal itu harus melalui aplikasi. Jadi diharapkan seluruh jamaah baik laki-laki maupun wanita semua mendaftar melalui nusuk. Kemudian mudah-mudahan ini nanti masih bisa ya, masih artinya kuotanya masih bisa ready, masih available ya. Jadi kita masih bisa masuk Raudhah. Kemudian masuk hari ketiga di hari Jumat itu jam 03
atau jam waktunya sholat tahajud itu, para jamaah laki-laki yang giliran ziarah ke makam Rasulullah menggunakan aplikasi nusuk. Jadi ibu-ibunya malamnya jam 9, bapak-bapaknya jam 03. Selanjutnya jam setengah 8 sudah kumpul di lobi hotel untuk melakukan ziarah nabawiyah, mengunjungi Masjid Kuba, makam Syuhada Uhud, Masjid Qiblatain, dan Masjid Khandaq. Jangan lupa menggunakan baju batik Nazma, ya, pakai seragam. Kemudian pada pukul 15 sorenya, ini karena ini hari Jumat, ini sangat terbatas, Pak. Tadinya rencananya mau ke percetakan Al-Quran, cuman ternyata ketemunya hari Jumat. Jadi hari Jumat waktunya terbatas, maka nanti jamaah laki-laki harus melakukan sholat Jumat, maka sebelum sholat Jumat, waktu sholat Jumat kita sudah kembali ke hotel untuk melakukan sholat Jumat bagi jamaah laki-laki. Nah, pada sore harinya jam 15 ini ziarah makam Rasul lagi, Raudhah. Ini yang diharapkan adalah yang bersama grup. Jadi ada jatah dari grup untuk ziarah Raudhah secara bersama-sama. Kalau by nusuk itu secara personal, kalau yang ini secara grup, ya. Tapi untuk grup jamaah laki-laki. Kemudian di hari keempat, yaitu hari Sabtu, tanggal 24 Februari, pukul 5 ba'da subuh, itu kita melakukan ziarah makam Rasul Raudhah bagi jamaah wanita. Ini yang secara grup, ya. Jadi kita diharapkan bisa melakukan ziarah Raudhah itu di sana mudah-mudahan bisa 2 kali. Tetapi ini memang butuh perjuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh terlalu fokus ke situ, ke Raudhah. Mudah-mudahan Allah mudahkan karena memang sangat padat ya, sangat padat, dan tidak semuanya juga bisa beruntung untuk masuk ke sana. Selanjutnya pukul 13 kita langsung check out hotel Madinah menuju Mekah. Sebelumnya kita sudah melakukan persiapan ya, persiapan keberangkatan sebelum melakukan ibadah umroh ke Mekah dengan cara mandi besar. Nanti akan disampaikan ketika kita manasik ya. Minggu depan kita akan manasik, bagaimana tata caranya, apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dijaga ketika kita sudah berihram, nanti akan disampaikan ketika manasik. Kemudian setelah kita check out, kemudian kita perjalanan kurang lebih selama 5-6 jam. Jadi kurang lebih tiba di Mekah itu pukul 19.00 waktu di Arab Saudi. Nah, di sana kita langsung check-in hotel, makan malam, pembagian kamar, kemudian istirahat ya. Istirahat dulu sejenak ya. Kemudian setelah istirahat, nanti pukul dini hari pukul 2, pukul setengah 3 waktunya kita biasa ke masjid, kita baru berangkat untuk ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib. Nanti akan dibimbing oleh mutawif yang sudah berpengalaman di sana. Nah, selanjutnya pada pagi harinya tanggal berapa? Tanggal 5 ya, tanggal 5 ya. Ya, pada pagi harinya tanggal 5 selesai umroh, acaranya bebas ya Ibu-ibu. Silakan kalau masih mau beristirahat atau mau itikaf di masjid, memperbanyak zikir, sholat di masjid, ibadah di masjid, silahkan. Selanjutnya di sore harinya di pukul 16
kurang lebih setelah Ba'da Asar kita melakukan ziarah Masjidil Haram. Pada hari ke-6, hari Senin tanggal 26 Februari pukul 8, setelah sarapan bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul di lobi, kemudian kita akan melakukan ziarah mengunjungi Jabal Sur, ziarah Armina ya, Padang Arafah, Jabal Rahmah, Musdalifah, dan juga kita akan mampir mikot di Masjid Aisyah atau yang biasa disebut di Tanim ya, di Tanim untuk mengambil mikot untuk umroh sunnah. Ini opsional bagi yang mau saja ya, tidak wajib karena umroh wajibnya sudah. Bagi yang mau, jadi ketika ziarah harus bawa kain ihram karena kita akan kalau yang mau umroh lagi kita bisa melakukan mikot melalui Tanim ya, jadi jangan lupa disiapkan ihramnya. Selanjutnya siang hari itu sudah acara bebas ya, acara bebas, jadi perbanyak saja ibadah di masjid, istikaf ataupun berzikir dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Masuk hari ke-7 di hari Selasa tanggal 27 Februari, kita akan melakukan perjalanan tur ke Taif. Nah, tur ke Taif ini perjalanannya pun cukup panjang ya, menggunakan bus. Ini ada di sana di Taif ini kita akan beberapa mengunjungi tempat-tempat, banyak sih tempat-tempat yang bersejarah juga. Juga ada juga untuk pabrik parfum ya, pabrik parfum juga ada. Kemudian di sana juga ada fasilitas telefrik, itu kereta gantung ya, kereta gantung sama tobogan. Tobogan itu kayak apa ya? Kayak mobil-mobilan ya, mobilan di rel. Kabel kar, kabel kat ya, kayak gitulah. Ini opsional ya, karena ini opsional, jadi gitu. Jadi ada berbayar setiap fasilitas di sana itu berbayar. Bisa beli tiketnya, kalau mau naik boleh, dikoordinir tiketnya juga boleh. Atau mau beli opsional di tempat juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau sudah dikoordinir biasanya lebih murah ya Pak ya? Mungkin lebih murah ya Pak ya? Iya, kalau rombongan lebih murah Bun. Kemarin itu kena 350.000 rupiahnya per orangnya rombongan. Ya itu nanti bisa di ini ya. Ya, siap. Bisa di koordinasi kalau di grup, misalkan Ya. memang ada yang berminat mau naik fasilitas telefrik. Ya. Telefrik itu kereta gantungnya cukup panjang ya, maksudnya memakan waktu cukup lama, 20 menit berada di atas, balik bolak-balik 40 menit kalau nggak salah, 20 ke sana balik lagi 40 menit kurang lebih, jadi cukup panjang perjalanannya. Kemudian kalau tur Taif ini seharian ya, maksudnya nggak ada ya agenda yang lain kecuali ini. Masuk ke hari ke-8, yaitu di hari Rabu tanggal 28 Februari, paginya itu acara bebas. Jadi boleh perbanyak ibadah, iktikaf gitu ya. Nah, di sini juga kami menawarkan bagi yang ingin belanja oleh-oleh ke pusat grosir termurah di Mekah, yaitu diantar ke pasar Kakiyah. Boleh, ini opsional juga. Opsional itu bagi yang mau aja kita anterin ke sana. Ya. Kemudian di jam 15.00 kami juga ada secara opsional bagi yang ingin ke Museum Wahyu dan menikmati pemandangan di atas Bukit Hiro, itu kami juga bisa kami antar gitu ya. Jadi ini opsional juga. Di sana pemandangannya sangat indah ya. Kemudian di hari ke-9, hari Kamis tanggal 29 Februari, kita melakukan ziarah Mekah lagi untuk mengunjungi peternakan unta, Museum Al-Maudi, kemudian Hudaybiyah, dan Mikot di Ji'rona. Nanti Mikot lagi untuk umroh sunnah lagi bagi yang mau saja. Artinya ini opsional ya. Kalau kita udah mau ziarah berkeliling,
siap-siap bawa kain ihram ya. Kalau mau mau ibadah umroh lagi, badal atau yang sunnah. Kemudian di hari ke-10 hari Jumat ini acara bebas karena hari Jumat ya waktunya juga terbatas gitu ya. Perbanyak ibadah dan itikaf di masjid ya, perbanyak baca Al-Qur'an atau berzikir gitu ya. Untuk hari Jumat ini free. Kemudian di hari ke-11 yaitu di hari Sabtu pagi setelah kita sholat subuh, setelah sholat suruk ya, setelah sholat suruk kita berkumpul, nanti di titik kumpul yang kita tentukan kita akan melakukan tawaf wada bersama-sama. Setelah itu di jam 12 semua koper besar kecil, semua barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal di kamar, diperiksa satu-satu. Semua sudah berada di lobi untuk persiapan pulang menuju Bandara Jeddah. Nah, di sini kurang lebih perjalanan dari dari hotel ke bandara kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam. Ya, kita check out-nya di jam 14.00. Kemudian kurang lebih sampai di bandara sekitar jam 16 atau jam 15.30 kurang lebih. Nah, pesawat kita di jam 19.45 untuk take off menuju tanah air. Jadi perjalanannya cukup padat. Kemudian kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu di hari Ahad tanggal 3 Maret pukul 13.30. Nah, dari situ baru kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta pulang ke daerah masing-masing. Mungkin itu saja itinerari yang perjalanan yang harus kita pahami, kita cermati, kemudian kita prepare dengan setiap sesi-sesi yang ada di dalam itinerary. Jika ada pertanyaan, ada forum tanya jawab yang dibuka ya Pak Khairuddin ya. Siap, Bun. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratih Diah yang sudah menyampaikan teknis perjalanan atau itinerary yang akan kita laksanakan nanti ya pada saat umrah Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan Bapak Ibu kami buka untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti perkenalkan nama dan asal daerah dari mana. Kami persilahkan Bapak Ibu, boleh langsung open mic, langsung diutarakan, silahkan. Baik, kami buka di lorong chat juga. Oh ya, di sini jangan lupa direkam. Oh ya, ini sudah kita rekam ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pintu masuknya nanti di 310 dan di 311 ya. Baik Bapak Ibu, nanti akan kita monitor terus Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di grup mohon terus dicek ya Bapak Ibu ya. Karena kita terus berkomunikasi di grup, baik itu nanti sebelum berangkat ya, persiapan pada saat di Mekah dan Madinah ya, kita selalu berkoordinasi ya Bapak Ibu ya. Di grup atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan jangan malu-malu dan sungkan. Silahkan ditanya di forum grup ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti mohon itinerary-nya di-share di grup ya. Oh siap, nanti akan kita share di grup ya untuk itinerary-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau diklarifikasi atau mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Siap, silakan Ustadz Iqbal. Open mic, Pak. Ya. Ada gambar mic itu Pak, diklik Pak, ada gambar mic di bawah kiri. Silakan bawah. Pak Iqbal, open mic.
Pak Herudin nggak tahu tempatnya, mungkin dibantu Yang Pak. sebelah kiri bawah Pak Iqbal, yang Ya. ada tulis Gambar mikrofon Pak. Diklik dulu layarnya, Pak. Ya, saya nggak bisa bantu nih Pak dari jauh nih Pak. Atau di chat mungkin ya. Oh, lagi ngetik lagi ya. Ya, siap. Udah dengar, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak Iqbal. Silakan Udah. Pak Iqbal. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan ini, Pak. Kita kan grup, Pak. Istilahnya apakah kalau kita timbang itu apa nggak satu grup apa satu-satu gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Iqbal ya. Biasanya kita dibatasi ya, satu itu per koper Pak Iqbal ya. Jadi sebenarnya kan kita mau kumulatif ya. Nah, tapi karena grup ya kita satu-satu Pak untuk internasional. Nah, seperti itu. Ya. Jadi masing-masing jamaah nanti ya harus mengecek Pak gitu. Siap. Ya, untuk mengantisipasi. Nah, siap. Nanti teman-teman kita saling, kalau ada yang bawa timbangan digital ya, kita saling boleh saling pinjam gitu ya. Nanti kalau mau berangkat ini mungkin bisa aja sih, misalnya timbangannya kurang-kurang dulu gitu ya. Nanti pada saat di Mekah atau Jeddah kalau ada yang mau dibeli misalnya kan boleh gitu ya. Nah, nanti sebelum packing, sebelum kita packing atau sehari sebelumnya atau malamnya, nah itu sudah masing-masing pastikan untuk jumlah timbangannya agar tidak over baggage. Nah, seperti itu. Baiklah. Bisa sharing pengalaman Pak? Siap, Pak Herudin? silakan Bu Fauzia. Pengalaman saya kemarin itu memang dari rumah kita timbang pakai timbangan di rumah. Sementara waktu di bandara itu ada kok di dekatnya cek ini tuh. Nanti Boleh, tanya sama siap. petugas itu ada timbangan. Jadi kalau kita mau memastikan berapa kilo itu ada. Nah, pengalaman juga kemarin itu kan saya sama Bu Eko Yuni. Bu Eko Yuni itu bawa timbangan. Ternyata timbangannya itu ada baterainya. Itu nggak bisa disuruh bongkar. Jadi kita tuh bongkar-bongkar apa ya kok bunyi ini apa dicari-cari, ternyata baterainya itu yang siap. tidak boleh gitu. Mungkin bisa baterainya itu dibawa di kabin. Bagasi atau kabin. Yang di bagasi nggak boleh ada baterai. Walaupun itu baterai kecil, pada baterai yang kecil Betul. yang ABC itu loh, yang kecil-kecil itu malah nggak boleh itu. Jadi kalau mau ini ada timbangan di bandara. Cuman walaupun kita aman waktu di pesawat, maksudnya di penerbangan luar negerinya, tapi di penerbangan lokalnya ini yang kita mesti bongkar muat karena cuma 20 kilo itu. Betul. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fauzia. Ya, terima kasih. Betul sekali Pak, itu di bandara itu kita juga ada timbangan ya. Nanti misalnya mau dicek lagi, misalnya dari rumah udah ditimbang, mau pastiin lagi nih, misalnya sebelum masuk counter check-in ya, itu ada timbangan ya. Ada di sisi itu pasti ada timbangan ya. Nah, itu bisa dicek lagi. Nah, kalau lebih ya mau tidak mau harus kita pisahkan lagi begitu ya. Memang seperti itu sih Pak ya. Ini ada pertanyaan lagi deh Pak Herudin. Silakan. Saya bacain ya. Ya, siap. Nih Ustadz Hairudin yang jadi mutawifnya nanti ya. Ini dari Pak Muhammad Septinal. Untuk mutawif sudah disiapkan dari sana, sudah standby di Arab gitu, di Bandara Jeddah sudah menjemput kita nanti insya Allah dengan Ustadz Hasan. Ya Masya Allah ya. Ustadznya sudah berpengalaman dan insya Allah akan membimbing kita selama ada di sana. Ya, terus ini ada pertanyaan dari Bapak Respati Widodo. Assalamualaikum
Pak, maaf saya baru gabung. Untuk HP nomor Indonesia dengan prabayar, kira-kira beli paket yang berapa untuk 12 hari ya, Pak? Kemudian pertanyaannya dia ada tambahannya. Karena untuk nusuk kan perlu pakai aplikasi ya. Nah, itu. Mungkin saya bisa bantu ya untuk jawab untuk paket ya. Ya, silakan, Bunda. Paket itu tinggal kita mau providernya apa. Kalau lebih enak, lebih fleksibel, itu adalah paket yang dari Indonesia. Jadi di sana langsung on. Kalau paket yang dari Arab itu kadang-kadang suka bermasalah. Artinya beli kartu ya, beli kartu baru di sana bermasalah. Jadi kalau para pengguna Telkomsel misalkan, pengguna Telkomsel cukup mengaktifkan data roaming yang ada di aplikasi HP, kemudian download My Telkomsel. Ya, download My Telkomsel, kemudian nanti di sana kita bisa belanja, artinya belanja untuk kebutuhan roaming. Kebutuhan roaming nanti boleh di-share lah ininya, cara-caranya. Nah, nanti di situ ada pilihannya mau ke negara mana, misalkan ada pilihan umroh dan haji. Nah, kita pilih itu. Setelah kita pilih, nanti akan muncul paketnya dan harganya mau berapa hari, minimal 12 hari kalau nggak salah. 12, 15, 17. Kalau nggak salah di 275.000 untuk 12 hari 5 giga. Itu kalau untuk Telkomsel. Kalau untuk XL juga sama, ada My XL juga ada. Seperti itu juga sama. Kalau untuk pembelian paket juga bisa juga melalui OVO, melalui yang platform yang lain juga bisa juga, atau beli ke counternya juga bisa juga. Tapi paling fleksibel, paling nyaman itu menggunakan pembelian paket dari Indonesia. Kalau menurut saya sih, itu langsung on. Kita bisa on kan kapan kita mau, mulai jam berapa, hari apa, gitu. Nah, kalau untuk aplikasi nusuk, ya Pak, perlu pakai aplikasi ya. Download dulu Pak. Kemarin kita sudah instruksikan untuk download ya. Download aplikasi nusuk karena fungsinya untuk kita bisa mempermudah kita ke Raudhah maupun kita tawaf di Masjidil Haram. Oke, baik ya. Terima kasih Bunda. Silakan. Ada yang ditambahkan Bu Ajeng? Khairuddin mungkin Ya, mau silakan, menambahkan, Bu Ajeng. Ya. kayak untuk tadi provider, baiknya memang datang langsung ke, kayak misalnya kalau ke Telkomsel langsung datang ke kantornya. Karena yang Telkomsel itu ada yang tadi tuh otomatis aktif atau ada yang dipilih tanggal berapa diaktifin. Nah, itu biasanya mereka menyarankan untuk yang otomatis. Karena kalau yang pakai tanggal, itu biasanya suka gagal. Jadi lebih baik minta saran dari pihak provider, kita nantinya memilih menunya apa gitu, yang otomatis aktif atau yang pakai tanggal. Misalnya kita nyampe sana kan tanggal 22. Nah, biasanya yang kemarin kalau kita nginput tanggal 22 Februari untuk mulai diaktifkan, biasanya suka gagal. Akhirnya kita nggak bisa pakai di Saudi. Itu yang pertama. Terus mungkin ini pengalaman ini dulu masalah makan. Nanti kan kita dapat makan siang. Itu biasanya kita memang harus menghabiskan karena kita masuk ke wilayah imigrasi sudah tidak boleh bawa makanan. Jadi memang ya kenyang nggak kenyang harus dihabiskan. Begitu. Terus kemudian pengalaman saya yang memang tidak terlalu sering makan, sedangkan kita di pesawat itu hampir sering sebentar-sebentar dapat makanan, baiknya saran saya bawa Tupperware kosong atau tempat makan kosong. Jadi bisa dibawa lah gitu ke mana, ke box kosong kita gitu. Karena kan mubazir kalau sampai diambil lagi sama petugasnya. Itu kemudian nanti ketika sesudah kita nunggu di area imigrasi Jeddah, setelah keluar kan kita nanti ke area koper ya, walaupun kan koper memang akan diambil oleh petugas porter sendiri, tetapi yang setelah itu kan kita akan menuju keluar nih. Nah, kita jangan kaget nanti ketika kita sudah keluar area koper itu, biasanya tuh petugas-petugas di sana tuh memang melarang kita untuk berdiam diri di
wilayah situ gitu. Jadi kita biasanya suka disuruh, ayo cepat-cepat, suruh cepat-cepat masuk ke dalam bis. Sedangkan perjalanan kita dari Jeddah menuju Madinah kan membutuhkan waktu 5-6 jam. Baiknya nanti setelah keluar dari wilayah koper-koper, baiknya kita semua kalau mau ke toilet semuanya masuk ke dalam toilet. Yang cowok ke cowok, yang cewek ke cewek, ya pokoknya kita ke dalam bareng, maksudnya nungguin di situ, keluar pun bareng. Karena soalnya kalau sampai ada yang nunggu di depan toilet, biasanya kita bakal diusir nih, disuruh pergi, nantinya kita kepencar gitu. Jadi karena kita perjalanan bakal butuh waktu lagi, makanya kita bareng-bareng ke toilet dulu, yang perempuan ke tempat perempuan, yang laki ke tempat laki-laki. Kalau semuanya sudah kelar, barulah kita keluar area toilet gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Baik, terima kasih Mbak Ajeng atas tambahannya. Nah, ini betul sekali ya, ini apa yang disampaikan oleh Mbak Ajeng ini. Biasanya kita kalau di bandara, apalagi di daerah yang masih ada daerah imigrasi atau ada petugas, ya biasanya itu kalau ada rombongan itu harus cepat gitu, harus masuk, jangan stagnan gitu ya. Misalnya ke toilet, silahkan ke toilet gitu ya. Jangan ada bergerumbul gitu ya. Nah, biasanya petugas langsung meminta untuk ayo cepat gitu ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga nanti Bapak Ibu yang mungkin masih baru nanti ya gitu ya di daerah steril imigrasi, ya memang kita harus mengikuti aturan di negara orang lain ya. Oke, seperti itu. Terkait dengan provider aplikasi data tadi ya, mungkin ini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nanti dari mungkin mulai saat ini bisa dicoba-coba dulu aplikasinya, download dulu aplikasi My Telkomselnya kalau menggunakan provider Telkomsel ya. Nah, itu bisa dicek dulu untuk roamingnya, dilihat untuk Arab Saudi berapa durasi harinya ya, berapa gigabyte ya. Ada yang 12 hari, ada yang 10 hari atau ada yang 17 hari ya. Kemarin itu saya cari yang 12 tuh nggak ada waktu itu ya. Jadi saya ngambil kalau nggak salah itu 15 atau 17 waktu itu. Nah, itu kenanya saya 350.000 ya. Siapa tahu sekarang nggak tahu ya ada promo atau apa, mungkin bisa turun tapi saya 10 GB waktu itu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bunda Diah tadi di 275, nah mungkin itu bisa saja gitu ada mungkin pada saat promo atau apa. Nah, itu berbeda dengan provider lain ya, untuk Indosat, XL. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa dicek dulu ya di aplikasi, tergantung providernya masing-masing. Harapannya Bapak Ibu ya, ini kita sudah aktif begitu ya. Pada saat kita berangkat gitu ya, nah itu usahakan sudah siap aktif gitu ya. Jadi pada saat tiba di Arab Saudi, dia langsung aktif Bapak Ibu untuk roamingnya. Sehingga ini kita untuk masuk ke Raudhah dengan menggunakan aplikasi Nusuk, yaitu kita memang harus aktif begitu ya. Petugas di Raudhah itu dia tidak mau screenshot ya, screenshot jam kita itu untuk masuk Raudhah, nggak mau dia, harus aplikasi aktif. Jadi dia cek gitu ya. Dia kalau kita tadi misalnya jam 3 untuk laki-laki, jam 3 dini hari, itu kita antrinya itu harus jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5. Kalau jam 3 kurang 15 itu nggak boleh masuk kita. Ya, walaupun 15 menit lagi kita jam 3 gitu ya. Jam 3 kurang 15 kita mau masuk nggak boleh, disuruh kembali lagi ke antrian belakang. Ya, jadi apa ya, itu ujian ya Bapak Ibu ya, kita penuh perjuangan gitu ya. Mungkin ada yang beruntung ya, mungkin nanti ada yang mungkin tidak ada kendala dan sebagainya ya. Kita banyak beristighfar saja Bapak Ibu ya. Kita beristighfar, berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan nanti pada saat proses di sana. Begitupun juga untuk tasrehnya Bapak Ibu ya. Apalagi saat ini sangat crowded ya, seperti yang disampaikan oleh Bunda Diah tadi, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pemblokiran terhadap jamaah dari Iran dan Irak Bapak Ibu. Jadi
crowded sekali gitu ya. Sampai hotel pun regulasinya berubah gitu ya. Ini dari Januari dan Februari ini Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama berdoa gitu ya. Kita siapkan mulai sekarang terkait aplikasi, mudah-mudahan kita dimudahkan nanti pada saat masuk ke raudhahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tadi Pak Tarwo ya. Iya, iya. Silakan Pak Tarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan masalah nusuk itu Pak. Kalau saya kan berdua sama suami itu. Kalau misalkan nusuknya pakai yang aplikasi suami aja, di mana saya misalkan mau pakai itu bisa nggak satu aplikasi berdua ya, gitu. satu Kan itu pakai akun, nomor visa ya, ya berbeda betul, gitu betul. kan. Bisa nggak tuh Pak? Nah, izin Bu Latifah sama Tarwo. Kalau aplikasi nusuk itu satu akun untuk satu Ibu ya, nggak boleh dua. Iya. Oh ya. Jadi Ibu punya satu aplikasi dan Pak Tarwo juga punya satu aplikasi ya. Jadi sama-sama mendaftar nantinya karena beda laki-laki dan perempuan. Gitu. Pak Khairudin, mungkin nggak gini, maksudnya walaupun satu HP tapi dua akun, mungkin nggak ya? Udah pernah nyoba belum ya? Gagal nanti Bu. Takutnya Bisa, gagal. Ada yang pernah nyoba nggak? Oh iya, ya nomornya satu. Coba ada yang pernah nyoba mungkin. Nggak bisa. Satu Ya. nomor, Beda. satu Iya. akun. Iya. Oh Karena gitu. satu akun harus satu. Terima kasih Pak atas siap. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Khairudin, mau Iya, siap, nambahin Bu juga Ajeng. nih. Bapak Ibu harap nanti tuh kalau ada jadwal-jadwal ziarah, harap rajin ngecek grup ya. Maksudnya khawatir ada yang tertinggal atau gimana, maksudnya komunikasinya pasti kita bakal butuh gitu ya di grup, jadi harus sering mantau gitu. Terus kalau ada jadwal ziarah itu kita jamnya beneran teng. Jam 8 dia berangkat jam 8 karena kita memang harus sudah kembali sebelum jam 12. Jadi kalau sampai ada yang belum turun di lobi istilahnya gitu ya, berarti dianggap memang dia tidak ingin ikut ziarah tapi memang ingin ibadah di masjid gitu. Bukannya kita nggak nunggu, bukan, karena kita berkejaran dengan waktu ya gitu. Karena jam 12 harus sudah kembali. Terus nanti ketika pulang kita sampai lagi ke Bandara Jeddah, itu jangan juga kaget. Misal kita belum diizinkan turun oleh pihak pihak apa ya Pak namanya itu ya, yang petugas-petugas di dekat bandara itu. Terkadang kalau di dalam sedang crowded di dalam bandara nih untuk check-in, kita biasanya dilarang untuk turun. Jadi jangan kaget, kok kita nggak turun-turun sih gitu. Karena di sana itu memang Masya Allah banget ya, kondisinya memang unpredictable gitu. Jadi memang istilahnya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berangkat pun ketika mau berangkat lagi, jujur pasti deg-degan. Ada itu deg-degan mah. Karena memang nggak mesti gitu. Apa yang kita alami, misalnya kita mengalami A, belum tentu temennya ngalami A, atau temennya mengalami B gitu. Jadi memang banyak berdoa, banyak berharap semoga Allah mudahin, Allah lancarin, Allah semuanya gitu ya, termasuk di dalam meski hanya sekedar perjalanan di bandara atau hanya untuk city tour gitu. Makanya banyak berdoa aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ajeng ya atas Sedikit informasi yang nambahin disampaikan. Pak Iya, Khairudin. silakan Bu Dia, silakan. Iya. Bapak Ibu, kita nanti di Mekah itu hotel kita berada di Misfalah. Ya, kurang lebih untuk jalan kaki itu kurang lebih sekitar 7 menit sampai 5 menit ya, kita sudah sampai di masjid. Kemudian di daerah Misfalah itu tidak ada tanjakan, ya datar gitu ya. Sebelahnya pasar pertokoan gitu maksudnya. Nah, di sini mesti perlu diingat bahwa di daerah Misfalah ini ada buka tutup ya, Bapak Ibu, buka tutup ketika mau jamnya sholat.
ya. Jadi suka ada penutupan jalan menuju ke pelataran masjid dari arah Misfalah. Jadi kalau seandainya kita berangkat ke masjid mepet-mepet dekat waktu sholat, bisa jadi kita kena yang sudah ditutup. Kalau sudah ditutup, kita harus berjalannya mutar ya, agak jauh kalau mutar ke Jabal Omar sana. Jadi pastikan kalau memang di sana kondisinya juga sedang padat gitu ya. Jadi supaya kalau misalkan mau beribadahnya mau dapat di dalam masjid, pastikan jangan berangkat mendekati waktu sholat, agak prepare waktunya ya Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan tempat yang terbaik nanti di dalam masjid. Itu saja Pak. Jangan lupa Bapak Ibu juga selalu membawa spray ya, spray untuk kalau seandainya kita mau wudhu terlalu jauh, misalkan ibu-ibu wudhu terlalu jauh, nanti balik lagi bingung taruh tempatnya di mana, mau pintunya sebelah mana, bisa menggunakan spray gitu. Itu aja Pak. Terima kasih Bunda Dia. Terima kasih Bu Ajeng tadi atas informasinya. Memang betul ya kita harus disiplin waktu ya Bapak Ibu ya. Nanti karena memang kita jadwalnya padat dan kemudian juga jumlah orangnya itu crowded juga. Untuk bus pun kadang-kadang kita kalau terlalu lama turun ke lobi, parkir bus itu harus cepat Bapak Ibu ya. Dia kalau udah parkir itu harus langsung naik penumpangnya atau grup kita. Kalau lama nunggu, itu udah tuh disuruh jalan tuh oleh petugas ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ketinggalan. Jadi nanti kita sama-sama untuk bisa disiplin waktu dan saling bantu-membantu ya sama yang lainnya, sama teman di kamarnya gitu ya. Untuk bisa, oh sebentar lagi kita berangkat nih, ayo siap-siap gitu ya. Supaya sama-sama kita bisa berangkat. Nah, kemudian terkait waktu sholat yang disampaikan oleh Ibu Diah, nah memang ini kita harus prepare deh ya, harus siap dulu. Ibaratnya juhurnya jam 1 misalnya ya, nah itu berangkat ke masjidnya tuh udah setengah 12 atau jam 12 lah gitu ya. Nah, karena kalau udah mepet banget, ya jelas soft itu sudah penuh dan kita bisa di daerah pelataran gitu ya. Nah, apabila kita sudah masuk, Bapak Ibu, kita keluar itu jangan kaget. Itu jalan kita masuk tadi ditutup itu Bapak Ibu ya. Itu akan ditutup. Jadi kita keluar lewat pintu yang lain. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau Bapak Ibu masuk lewat misal pintu 79, keluarnya kok daerah pintu 100 atau berapa, nggak apa-apa, ikuti aja arahan petugas ya Bapak Ibu ya. Terus nanti keluar, ikuti alur aja, nanti kalau bisa Bapak Ibu ada patokan khusus lah nanti. Dekat hotel kita itu ada WC 4 dan WC 3. Nah, jadi itu bisa dijadikan patokan. Kalau udah keluar. Pak, maaf Pak, WC ya. 6. WC 4, WC 6. Oh ya, WC 4 ya, WC 4 dan 6. WC Nah, 6. itu bisa dijadikan patokan Bapak Ibu ya. Berarti saya kembalinya lihat WC 4 atau WC 6 gitu ya. Untuk kembali ke hotel. Nah, jadi kemudian bagi Bapak Ibu tolong ya ID card-nya dibawa aja. Kalau takut misalnya ada yang lupa atau kesasar, bisa tanya petugas. Di situ ada nama hotel ya, ada nama muasasahnya juga. Nah, jadi jangan panik gitu ya, jangan panik pokoknya menelpon keluarga yang ada di Indonesia gitu ya. Oh saya kesasar, panik nanti ya. Nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Kita grup ada, silahkan komunikasi di grup. Nanti kami akan jemput gitu ya di posisi mana Bapak dan Ibu. Tapi ya tetap harus koordinasi ya. Gitu. Jangan kalau memang ragu-ragu ya jangan jalan sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Sama teman-teman grup. Oke. Mungkin itu ya. Ada yang didiskusikan lagi mungkin Bapak dan Ibu terkait persiapan dan itinerary, atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilahkan. Pak Hairudin, Ya silakan. mungkin jamaah juga mesti paham ya, misalkan fungsi ID card yang kita harus selalu bawa itu fungsinya untuk apa, itu sama pengganti
identitas kita. Di situ ada nomor paspor ya, ada nama hotel kita, alamat hotel kita, di situ ada semua. Biasanya di balik yang misalkan seperti ini ya, di balik ini kan sudah ada barcode-nya paspornya. Biasanya di baliknya sini ini sudah ada nama siapa nama tim leadernya dan nomor teleponnya sudah ada. Jadi makanya kalau ada orang yang hilang, jamaah yang kesasar gitu, mereka lihat nyarinya mintanya ini. Di situ ada yang bisa dihubungin. Biasanya ada nama mutawifnya sama nomor, sama ada tim leadernya sama nomornya di situ. Ya. Kemudian di situ ada alamat hotel, nama hotelnya. Makanya ini jangan sampai hilang dan jangan sampai nggak dipakai terus. Ya. Kemudian teman-temannya juga saling mengingatkan ya. Apabila ada yang atributnya yang kurang atau apa istilahnya lupa membawa, lupa memakai gitu ya. Jadi teman sekamarnya itu selalu mengingatkan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Nadia atas informasinya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang diklarifikasi atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya, nggak kemalaman ya Bapak Ibu ya? Daerah mana nih yang Masih ini, Oh Pak. ya, siap. Mau nanya lagi, Pak. Silakan, Pak Iqbal. Ini di saat kita mau sholat itu kan kita kan pakai sendal apa nyeker gitu, Pak? Kalau pakai sendal, apa kita pakai plastik dimasukin pas ke Mekahnya gimana, Pak? Terima kasih. Oke. Suaranya mana, Pak? Suaranya belum Pak Herudin. Ya, kita dari hotel kan pakai sendal ya Pak ya. Nah, nanti Bapak boleh bawa plastik ya. Bawa plastik, nanti pada saat masuk di tempat sholat itu Pak, itu sendalnya dilepas, bisa dimasukkan ke plastik, bisa dibawa dan taruh di tempat kita, di samping kita duduk gitu Pak. Ya. Jadi dibawa terus tuh sendalnya. Karena kan Bapak kadang-kadang kalau baliknya itu bisa nggak lewat situ lagi, kalau naruhnya di agak jauh gitu. Jadi semua jamaah seperti itu Pak, bisa bawa plastik, bisa bawa tas kecil gitu ya, dan dimasukkan ke dalam plastiknya. Itu waktu sholat. Seperti itu Pak Iqbal. Yes, makasih. Siap. Satu lagi Pak Khairuddin. Oh ya, mungkin ini tambahan juga. Saya Pak Bu Ajeng dulu. Begini, karena di sana nanti masuk masih peralihan musim panas dan musim dingin ya. Peralihan dari musim dingin ke musim panas di akhir Februari masuk ke awal Maret. Ini rentan ya, jaga kesehatan buat Bapak dan Ibu ya. Terutama penyakit yang paling sering itu pasti kan dari ISPA ya, batuk, pilek gitu ya. Karena obat-obatan di sana tuh mahal sekali ya. Jadi betul-betul bawalah yang banyak nggak apa-apa di Indonesia. Jangan lupa masker. Jangan kalau bisa nggak lepas masker ya Pak. Karena kondisinya padat gitu, debu juga banyak. Kemudian kita nggak tahu dari negara mana kita berinteraksi gitu ya. Masker itu kalau tidak dalam keadaan yang memang harus dilepas, jangan dilepas maskernya. Itu sangat sangat membantu banget gitu ya. Karena pengalaman saya selama kalau saya di sana nggak pernah lepas masker, alhamdulillah sehat walafiat gitu ya. Alhamdulillah dikasih sehat walaupun teman sekamar bersaut-sautan batuk, itu alhamdulillah karena di dalam kamar pun kalau temannya batuk kita pakai masker. Kalau kita nggak mau terserang batuk juga. Kalau sudah batuk itu sudah sangat mengganggu sekali untuk kita melakukan ibadah. Jadi ini benar-benar di warning sakit obat-obatan yang biasa kita gunakan di rumah itu dibawa, terutama ditambah dengan vitamin serta obat untuk ISPA ya, batuk, pilek, demam. Batuk, pilek, demam. Ini udah Pak, ini penyakitnya jamaah nih. Penyakitnya jamaah seperti ini. Jadi ini benar-benar ekstra. Ya, ekstra dibawa maksudnya. Alhamdulillah kalau nggak dipakai bisa disodakoin kepada orang lain gitu yang membutuhkan. Ini tuh aja. Sama madu mungkin ya Bu. Madu, terus
termos itu rasanya perlu termos kecil itu loh Bu, Pak, buat minumnya. Jadi biar dijaga minumnya anget terus. Karena suara tuh kadang tiba-tiba hilang. Kita nggak batuk nih, tapi suara bisa hilang ya karena cuaca dingin gitu di sana. Jadi baiknya minumnya air hangat, jangan yang dingin-dingin. Kemudian saat ini ya saat ketika menjalankan umroh itu kan kurang lebih kita umroh itu 3 jam ya sampai selesai tawaf, sa'i, dengan yaitu kecepatan kita berjalan kan tergantung penuh tidaknya di masjid. Nah, bila ada nih saat kita melakukan tawaf ataupun sa'i, misal ada yang pingin ke kamar mandi, ini kan insya Allah banyak ya yang mendampingi. Nanti bisa minta tolong salah satu di antara kami gitu ya, kalau yang ibu-ibu ke saya, kalau enggak ke Budia, yang bapak-bapak bisa ke Pak Khairudin, misalnya ada yang mau ke toilet nanti, nggak apa-apa yang lain terus jalan, kita nanti menyusul gitu, karena kita nggak mungkin nih ada yang mau pipisnya 2 orang misalnya gitu, yang lain suruh nunggu kita itu nggak mungkin gitu, tapi insya Allah nanti ditemenin, tapi kalau misal masih tahan, ya kita tahan, tapi kalau emang udah nggak ketahan, nggak apa-apa, bilang aja nanti kita temenin, nanti kita nyusul barengan apa namanya sama yang mendampingi gitu, misalnya sama saya gitu, nanti ya udah kita lanjut barengan, ataupun nanti setelah tawaf selesai kalau masih kuat nanti kita dekat area sa'i itu pun ada toiletnya nggak terlalu jauh, jadi misalnya mau berhenti dulu monggo gitu, jadi kan memang idealnya kita bersama nih saat tawaf atau saat sa'i itu idealnya semua bareng. Tapi pada pelaksanaannya terkadang ada yang memang nggak tahan, pin ke kamar mandi itu bilang aja ya Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sampai memaksakan padahal akhirnya batal gitu. Jangan gitu nanti sayang kita ibadah umrohnya. Mungkin itu ya. Jadi jangan sungkan intinya begitu ya Bapak Ibu. Kalau perlu apa-apa bicara saja gitu. Insya Allah dibantu. Termasuk nanti saat di pesawat, misalnya ada yang mau ke toilet, kan mungkin sebagian ada yang belum pernah banget pakai toilet ya. Bilang aja ya, nanti kita temenin untuk pertama kali gitu. Bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Soalnya sering sekali di toilet pesawat itu mereka nggak ngeh, pintu tuh nggak ditutup, padahal nggak kekunci, terus tiba-tiba ada yang mau masuk, itu sering banget kayak gitu. Terus atau juga yang menyebabkan apa ya itu kloset jadi wastafel buntu ataupun saat masuk tuh ternyata belum disiram, itu banyak. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang apa ya, menzolimi orang lain gitu karena ketidaktahuan kita gitu bagaimana cara menyiramnya gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau ke toilet untuk pertama kali, kalau yang bapak-bapak monggo ke Pak Herodin, yang ibu-ibu boleh ke saya, boleh ke Budiah ya. Jadi intinya jangan sungkan kalau butuh apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu Ajeng ya. Sangat luar biasa sekali ya. Ini alhamdulillah banyak sekali ya sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Pertanyaan Pak Hairudin. Oh iya, silakan Ibu Latifah dari Karawang. Waalaikumsalam. Ini Pak menanyakan tentang vaksin, di sana nanti ada ini enggak pemeriksaan vaksinnya gitu. Khawatirnya yang belum Ya, nggak bisa gitu. siap. Vaksin untuk vaksin diharuskan tidak gitu. Ya, siap. Nur, masukin Nur. Maaf, dari bulan November ya Bapak Ibu ya, dari November kemarin kita sampai Desember sampai saat ini ya, memang kita nggak ada regulasi ya, memang nggak ada regulasi yang waktu itu meminta untuk ditunjukkan vaksin gitu ya, baik COVID ataupun meningitis. Tapi ini Bapak Ibu ya, untuk menjaga sih nggak apa-apa ya, karena saat ini di Mekah nih sangat crowded sekali Bapak Ibu ya. Memang padat banget ini dari Januari sampai Februari ini karena pemblokiran jamaah Iran dan Irak itu kan dibuka ya oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi seperti musim haji Bapak Ibu banyaknya itu jemaah ya. Nah, jadi
karena sangat banyak dari berbagai negara, ya nggak apa-apa kalau dijaga itu dirinya, mau vaksin gitu ya, meningitis ataupun mau COVID. Nah, tetapi memang untuk regulasi sampai saat ini ya, yang terakhir kami bawa itu ya bulan November kemarin itu tidak diminta gitu ya, tidak diminta gitu. Kemudian dari Januari kemarin juga tim kita juga tidak diminta gitu ya. Nah, cuma kita berharap saja itu mudah-mudahan tidak berubah regulasinya Bapak Ibu, karena memang regulasi ini cepat sekali berubah gitu di pemerintahan Arab Saudi ini ya. Sampai kemarin tuh masalah hotel gitu ya. Kemarin banyak hotel yang ditutup Bapak Ibu ya, dari bulan November gitu ya. Desember, Januari itu banyak sekali hotel yang 300-an hotel ditutup Bapak Ibu. Jadi jamaah tuh yang sudah booking terpaksa pindah hotel lagi karena memang ditutup. Ada kebijakan baru, regulasi baru bahwa harus pembayaran pajak Bapak Ibu. Dulu tidak ada, sekarang pembayaran pajak untuk hotel. Nah, jadi berubah gitu. Pindah hotel kemarin banyak itu yang kejadian seperti itu. Nah, jadi terkait dengan vaksin memang sampai saat ini belum diminta Bapak Ibu ya. Cuma untuk menjaga, nah langkah baiknya silahkan untuk meningitis gitu ya, untuk divaksin gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bu Latifah. Pak Hairudin, Oke, siap. dan Raspati Widodo nih Pak. Untuk vaksin meningitis itu apabila kita ingin melengkapi, apakah perlu surat dari travelnya Pak? Begitu Pak. Untuk. Terima kasih. Informasi Bu Diah, mungkin Bu Ajeng informasi. Kalau misalnya kadang ada yang diminta, tapi sekarang kayaknya udah bisa bebas sih Pak. Ya, Karena bisa di mana aja ya. Iya. Karena kebetulan teman punya klinik dan beliau tuh memang udah bisa mandiri gitu kalau mau vaksin meningitis gitu, tanpa perlu ada kita punya tujuan umroh ataupun haji. Oke. Nggak perlu rekom dari travel ya Pak ya, nanti bisa di ini kan. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Widodo. Oh iya, untuk bapak-bapak disaranin sih ini mah bawa kain ihramnya 2, karena kalau misalnya memang kita ingin terus masuk ke wilayah Masjidil Haram, karena kan di sana harus menggunakan baju ihram terus. Kalau cuma bawa satu, khawatir misal hujan gitu, kita besoknya nggak bisa ke masjid lagi atau basah-basahan gitu ya. Mungkin ini saran aja sih gitu. Kecuali memang yang pengen di rooftop. Kalau rooftop nggak perlu kan ya Pak Hairudin ya? Iya, betul. Perlu pakai ini ihram. Saya lupa menginformasikan ke jamaah ini. Untuk laki-laki Bapak Ibu ya, kalau ingin sholat 5 waktunya itu di area Ka'bah, di masjid di dalam area Ka'bah, itu masuknya itu harus pakaian ihram Bapak Ibu ya. Walaupun kita nggak sedang umroh, kita mau sholat situ kita harus pakaian ihram Bapak Ibu. Itu peraturannya, itu peraturan baru memang itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak pakai pakaian ihram, jadi sholat 5 waktunya ya di pelataran, bisa di rooftopnya gitu ya, tidak di area Ka'bah. Ya, karena area Ka'bah itu khusus untuk laki-laki pakaian ihram, ibu-ibu kalau ibu-ibu bebas gitu ya, ibu-ibu boleh masuk. Yang penting dia gamis tertutup aurat, boleh masuk untuk ibu-ibu. Nah, untuk laki-laki peraturan sekarang harus memakai pakaian ihram kalau ingin sholat 5 waktu di area Ka'bah. Seperti itu Bapak. Ya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu atau seiring waktu sambil mau diskusi di grup nanti silahkan gitu ya. Nanti kita satu kali lagi ada Zoom. Nah, kita akan berdiskusi tentang manasik haji ya Bapak Ibu ya. Nah, tentang manasik haji, tentang umroh.
mikot dan sebagainya lah tentang umroh gitu ya. Nanti untuk sa'i dan tawafnya gitu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke. Ya, ini untuk daerah wilayah waktu Indonesia Tengah sudah jam 10:30 ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu nih daerah Sumatera, Lampung mungkin ya. Mungkin. Kami dari Padang 9:30 nih Ustaz. Oh 9:30 ya Pak, Masya Allah. Iya. Nggak ada yang ngantuk atau mulai ngantuk ini sudah. Oke, baik Bapak Ibu ya, harapan kita bersama mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi satu tim yang baik ya Bapak Ibu ya, kita saling bekerja sama di dalam grup sehingga nanti perjalanan ibadah umroh kita ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti Bapak Ibu terkait informasi lainnya nanti silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa kita lanjutkan di grup kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian mohon izin sebelum kita tutup, Bu Diah, Bu Ajeng atau Bu Dr. Yuni ada informasi. Bu Diah, Bu Ajeng. Mungkin kalau diberikan waktu sebentar Pak Hairudin. Oke, siap. Ini kami persilahkan ya Bapak Ibu ya. Ini dari Ibu Dr. Yuni ada informasi yang mau disampaikan. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Pak Hairudin. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waktunya sebentar ya Bu ya, sebentar aja. Mungkin ada sedikit yang bisa saya mau sampaikan semacam informasi lah yang barangkali Bapak dan Ibu yang hadir di sini memerlukan untuk diketahui. Tidak ada hubungannya dengan masalah umroh kita ini. Alhamdulillah kalau masalah umroh semua sudah nggak ada masalah. Ini paket baru Bu. Jadi kebetulan saya memiliki paket yang berhubungan dengan haji. Jadi saya akan menyampaikan sedikit informasinya tentang haji yang saya miliki. Haji tersebut itu sistem haji yang saya mau tawarkan ini adalah haji yang non kuota istilahnya Bu ya. Jadi haji yang tanpa antre. Jadi dalam waktu saat ini pun Ibu mau berangkat tahun 2024 Ibu bisa berangkat. Ya. Paket yang kami lakukan ini mudah sekali untuk ibu-ibu lakukan bila ibu memang berniat ibu dan bapak berniat melaksanakannya. Jadi haji yang kita sampaikan ini adalah programnya disebut dengan istilah haji COD Bu ya. Bapak dan Ibu, haji COD itu seperti yang kalau Bapak dan Ibu pesan barang itu biasanya artinya barang diterima baru kita bayar. Nah, istilah ini kita pakai juga untuk istilah untuk keberangkatan haji yang dibuat tahun ini. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa program haji COD ini sebetulnya bukan program saya pribadi, tapi program dari beberapa owner, beberapa ustadz pemilik owner beberapa ustadz owner dari beberapa travel yang membuat suatu rencana yang bagaimana caranya mensiasati situasi haji yang dengan antre yang panjang ini bisa membantu para jamaah untuk melewati waktu lebih cepat dari yang sudah ditentukan di dalam regulasi pemerintah. Nah, akhirnya mereka membuat suatu istilah yang membuat Bapak dan Ibu yang bila ingin bepergian untuk menunaikan ibadah hajinya bisa lebih cepat dengan istilah haji COD. Maksudnya haji COD di sini adalah Bapak dan Ibu bisa pergi pada tahun yang bersangkutan. Nah, untuk itu Ibu Bapak tidak perlu mengeluarkan biaya sebesar yang ditentukan langsung saat Ibu menentukan ingin berangkat. Tetapi kami hanya memerlukan pembayarannya adalah selama untuk di Indonesia saja, yaitu untuk pembelian tiket dan visa, dan sisanya akan dibayarkan pada saat nanti sudah sampai di Saudi. Prinsip haji COD ini Bu tentunya adalah tujuannya meringankan Bapak dan Ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan kita membuat konsep supaya bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu tenang dengan merasa mengeluarkan uang yang besar tapi tidak ada kekhawatiran, sehingga kita akan melakukannya nanti pada saat sudah sampai di Saudi yang untuk nilai besarnya. Untuk kejelasan lebih detailnya nanti sebetulnya
Bapak dan Ibu pembimbing yang biasa Ibu ikuti ini semua sudah mengerti sistemnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang berkenan untuk melakukan rencana pemberangkatan haji tahun ini atau mungkin untuk keluarganya atau teman atau siapa yang mungkin Ibu tahu mau melakukan pemberangkatan haji dengan cara cepat dan biaya yang tidak terlalu besar, bisa berhubungan dengan para Bapak dan Ibu yang ada di lingkungan Ibu yang sudah mengerti tentang program ini, yang kebetulan selama ini juga membawa Ibu untuk berangkat mengikuti jamaah umroh ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan kembali oleh masing-masing leader yang ada atau pembimbing yang ada di sekitar wilayah Ibu. Sekian mungkin Pak Hairudin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Yuni, luar biasa sekali ya informasi yang diberikan. Baik, nanti Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut, nanti silahkan nanti bisa berhubungan dengan tim kita untuk kelanjutannya ya Bapak Ibu ya. Oke, baik untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau diinformasikan? Ustadz Taufik mungkin, atau yang lain, Bapak dan Ibu. Mohon doa ya ini untuk tim kita untuk grup 21 Februari untuk berangkat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Allahumma amin. Amin ya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada acara yang terakhir ya, ini kita tutup ya. Nanti mudah-mudahan untuk diskusi selanjutnya kita bisa lanjutkan di grup. Dan nanti kita akan ketemu Bapak Ibu ya untuk Zoom berikutnya untuk manasik dan informasinya akan kami sampaikan di grup besar kita. Baik, akhirul kalam Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit Bapak Ibu, wabarakatuh. silakan. Ya, terima kasih Pak Hairudin. Sama-sama. Ya, dan Bapak Ibu. Bapak Hairudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.